Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita akan kembali melanjutkan membaca dan mentelaah kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tahsil Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah malam ini kita masih di bab fa'il bagian akhir, yaitu domir munfasil. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau latihan membaca, ya bisa raise hand atau nanti bisa mengirim pesan di kolom chat. Insya Allah nanti kita beri kesempatan untuk latihan membaca. Baik. Ya, kita akan masuk ke Tufatul Sobiyah. Ya. Silakan dibuka kalau di cetakan pertama halaman 122, ya, atau cetakan kedua juga kurang lebih sama di halaman 122 atau di halaman sekitarnya, ya, sekitar 122. Kalau di cetakan ketiga saya kebetulan lagi nggak pegang buku, ya, jadi mungkin kalau nggak salah cetakan ketiga itu halaman 140 atau 150-an, silakan dicari ya. Kita masuk ke wadomirul munfasil, domir munfasil yang ini. Ya, ringkasnya domir munfasil itu adalah domir yang digunakan, atau domir munfasil itu berarti domir yang terpisah dari domir lainnya. Ya, dari kata yang lainnya. Ya. Jadi domir munfasil itu adalah domir yang terpisah. Kata ganti yang terpisah dari kata lainnya. Karena domir itu kan bisa menempel baik pada isim, fiil maupun huruf. Ya, kalau dikatakan mutasil seperti pembahasan kita di pekan lalu, itu berarti dia bergabung dengan kata yang lain. Dalam konteks pembahasan dalam konteks pembahasan fa'il, dia bergabung sama fi'il. Nah, kalau yang munfasil, munfasil itu kebalikannya. Ya, jadi maksud kata munfasil itu adalah dia terpisah. Ya, dia tidak menyambung atau menempel pada kata lainnya. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wad-domirul munfasilu, wad-domirul munfasilu. Kemudian domir munfasil, definisinya adalah huwaladzi yubtada'u bihil kalamu. Dia adalah, ya, huwaladzi, dia adalah kata yang yubtada'u bihil kalamu, yang kalam atau yang kalam atau kalimat itu bisa dimulai dengannya. Yang kalam atau kalimat itu dimulai dengannya. Maksudnya dimulai di sini adalah bisa dimulai dengannya. Karena kalam atau kalimat itu tidak mesti dimulai dengan domir, ya. Jadi maksud penulis di sini adalah dia itu bisa dimulai dengannya. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan dia itu terletak setelah kata illa fil ikhtiyari pada pada kalimat selain syair. Jadi ikhtiar itu maksudnya kalimat selain syair. Ya, jadi untuk domir munfasil itu adalah domir yang bisa memulai kalimat, ya. Artinya dia bisa ditaruh di depan dalam kalimat. Ini berkebalikan dengan yang mutasil kemarin, dia tidak bisa taruh di depan. Kemudian dia bisa terletak setelah ilah. Ya, dia bisa terletak setelah ilah. Jadi misalnya la ilaha illa huwa. Itu huwanya adalah domir munfasil terletak setelah ilah. Contohnya nahwu, contohnya maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri, maqama, tidak ada yang berdiri illa ana, kecuali saya. Maka ana di sana adalah domir munfasil karena dia terletak setelah illa. Contoh lainnya ma daraba illa anta, tidak ada yang memukul illa anta, kecuali engkau. Ya, maka di situ kata anta ya, maka kata anta di sana dia adalah domir munfasil, dia terletak setelah illa. Ya. Oke, kemudian
Wa ma safara illa huwa, tidak ada yang melakukan perjalanan illa huwa kecuali dia. Sebentar, mohon maaf. Oh, udah, oke. Wa ma safara illa huwa, tidak ada yang melakukan perjalanan illa huwa kecuali dia. Maka huwa di situ adalah dhamir munfasil karena dia terletak setelah illa. Qala ta'ala, atau dia bisa terletak setelah illa. Jadi nggak mesti terletak setelah illa ya. Artinya kalau ada illa, maka domir yang ingin kita sematkan setelah illa itu harus domir munfasil. Tidak bisa domir muttasil. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Di surah Al-Mudathir ayat 31. Pembahasannya atau syahidnya di sini adalah pada kata illa huwa. Di situ ada kata illa, kemudian terletak di belakangnya itu ada huwa, ada domir munfasil. Kita lanjutkan fal fa'ilu, maka fa'il fi jami'i hadhil amthilati. Maka fa'il pada semua contoh ini ya, mulai dari contoh ma qama illa ana, ma daraba illa anta, ma safara illa huwa. Kemudian di firman Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Itu semua fal fa'ilu, maka fa'il fi jami'i hadhil amthilati. Maka fa'il pada semua contoh-contoh ini adalah domirun munfasilun, adalah domir munfasil. Ya, adalah domirun munfasilun, adalah domir munfasil fi mahalli raf'in, dia menduduki i'rab rofa, menempati posisi rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Ya. Wasayatil kalamu ala domiril munfasil, dan akan datang pembahasan. Sayatil kalamu, akan datang pembahasan. Kalam di sini maksudnya pembahasan ala domiril munfasili, tentang domir munfasil bi ausa'a min hadza fi babil mubtada'i wal khabari. Wasayatil kalamu, akan datang pembahasan ala domiril munfasili, tentang domir munfasil bi ausa'a min hadza fi babil mubtada'i wal khabari, dengan pembahasan yang lebih ausa, dengan pembahasan yang lebih luas. Jadi ausa di sini kita baca pakai fathah ya teman-teman ya, karena dia ismul ladzi la yansharif. Jadi majrurnya pakai fathah. Bi ausa'a min hadza, dengan pembahasan yang lebih luas daripada pembahasan domir munfasil pada bab ini. Fi babil mubtada'i wal khobari, pembahasan lebih luas itu nanti akan datang pada bab mubtada dan khobar, insyaallahu ta'ala, insyaallah ta'ala. Jadi di sini penulis hanya memberikan sedikit saja tentang domir munfasil, kemudian nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas di babnya mubtada dan khobar. Baik, ya. Saya kembali mengingatkan bagi teman-teman yang mau latihan baca ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik putra maupun putri, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Nanti insya Allah kita berikan kesempatan untuk bisa latihan membaca. Tanbihun, catatan. Taqaddama annal fa'ila dhahira yarfa'uhul madhi wal mudhari'u. Tanbih, catatan penting. Taqaddama, telah lalu pembahasannya, annal fa'ila adh-dhahira, bahwasanya fa'il yang berupa isim dhahir, yarfa'uhul madhi wal mudhari'u, dia itu dirofakkan oleh fi'il madhi wal mudhari'u, dan dirofakkan oleh fi'il mudhari. Jadi di sini mudhari kita baca rofa ya, kita baca marfu karena dia adalah karena dia atof kepada kata al madhi, dan al madhi di situ fa'il dari yarfa'u. Telah lalu pembahasan bahwasannya fa'il yang berupa isim dhahir itu dirofakkan oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari. Wa ammal fa'ilud dhamiru fayarfa'uhul madhi wal mudhari'u wal amru. Adapun wa ammal fa'ilul mudmaru, adapun fa'il yang berupa dhamir, fa'il mudmar, fa'il yang berupa dhamir, fayarfa'uhu, maka dia dirofakkan oleh al-madhi wal mudhari'u wal amru. Dia dirofakkan oleh fi'il madhi dan juga dirofakkan oleh fi'il mudhari, juga dirofakkan oleh fi'il amr. Nah, jadi di tanbih catatan pertama ini, atau di catatan ini penulis memberikan kepada kita sebuah faidah bahwa fa'il itu dirofakkan, fa'il yang berupa isim dhahir itu dirofakkan oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak fi'il amr. Ya, jadi isim dhahir kalau jadi fa'il itu tidak bisa
pada fiil amr. Karena cuma bisa pada fiil madhi dan fiil mudhari saja. Adapun fa'il yang berupa domir itu akan dirofakkan oleh fiil, dia bisa dirofakkan untuk bisa dirofakkan oleh semua fiil, baik itu fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr. Famithalul madhi, maka contoh fiil madhi ma'ad domiril muttasili, bersama dengan domir muttasil, qauluka adalah perkataanmu, dorobtu wa dorobna wa dorobta ila akhirih. Contoh domir muttasil bersambung sama fiil madhi ada dorobtu, dorobna sama dorobta dan seterusnya. Wa mithaluhu ma'ad domiril munfasili, contoh dia bersama domir munfasil adalah perkataanmu, qauluka adalah perkataanmu, maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Maka ana di sana adalah fa'il yang berupa domir munfasil. Ila akhirihi kama taqaddama, dan seterusnya kama taqaddama sebagaimana telah lalu pembahasannya. Wa mithalul mudhari'i, kemudian contoh fi'il mudhari ma'ad domiril muttasili, bersama dengan domir muttasil. Qauluka adalah perkataanmu, akumu, wa nakumu, wa takumu, wa yakumu. Akumu, saya berdiri, wanakumu, kami berdiri, watakumu, takumu bisa dua domir ya, bisa hiya atau bisa anta. Berarti takumu di sini bisa bermakna dia perempuan berdiri atau bisa bermakna kamu laki-laki berdiri. Wayakumu, dan dia laki-laki berdiri. Dan seterusnya. Fal fa'ilu, maka fa'il fi jami'i hadhil af'ali, pada semua fiil yang disebutkan ini, dari akumu sampai yakumu tadi, itu adalah domirun mustatirun, adalah domir mustatir. Mustatir itu berarti domir yang tidak terlihat. Sudah kita jelaskan di pertemuan pekan lalu. Silakan bisa cek di rekamannya nanti ya. Kemudian domir mustatir fil fi'li, domir yang tersembunyi di dalam fiilnya. Ya, takdiruhu, kalau dikira-kirakan fa'ilnya itu berupa apa, ditakdirkan, takdirnya mulai dari akumu itu ana, au nahnu, au anta, au huwa. Akumu itu takdirnya ana, nakumu itu takdirnya nahnu, takumu itu takdirnya anta, yakumu itu takdirnya huwa. Berarti domir yang tersembunyi di dalam fiil-fiil tersebut itu ada ana, nahnu, anta, dan huwa. Wa domirul mustatiru min qismil muttasili. Kemudian domir mustatir itu termasuk bagian dari bagian dari domir muttasil. Karena domir mustatir itu tersembunyi dalam fiilnya, maka dia itu pada hakikatnya adalah domir muttasil. Kenapa dimasukkan muttasil ya? Karena dia bersambung sama fiilnya, dia nyambung cuman nggak kelihatan. Wa misalu ma'ad wa misalu ma'ad domiril munfasili. Kemudian contoh fiil mudhari bersama dengan domir munfasil, qauluka adalah perkataanmu, ma yaqumu illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, pembahasannya itu pada kata ana, illa ana tadi. Ya, ini kan yaqumu pakai fiil mudhari, kemudian ada illa ana, ananya jadi fa'il. Kemudian di sini juga sama fiilnya ya'lamu, kemudian fa'ilnya adalah huwa yang terletak setelah illa. Nah, sekarang tadi kan madhi sama mudhari. Sekarang yang amr. Wa mithalul amri. Kemudian contoh fa'il. Ya, contoh fa'il bersama dengan fi'il amr, atau sorry. Wa mithalul amri ma'ad domiri. Contoh fi'il amr bersama dengan domir. Artinya fi'il amr, kemudian fa'ilnya adalah domir. Karena untuk fi'il amr ini fa'ilnya harus domir, tidak boleh isim zahir. Sebagaimana yang telah kita bahas, baik tadi di tanbihnya penulis dan di pertemuan lalu atau dua pertemuan lalu, saya lupa ya. Baik, contohnya wala yakunu illa muttasilan. Dan untuk fi'il amr itu tidak bisa. Artinya wala yakunu illa muttasilan, fa'il yang berupa domir, kalau dia pada fi'il amr itu haruslah berupa domir muttasil. Jadi nggak boleh domir munfasil. Kalau fi'il amr ya. Sebentar, Afan. Ya, baik. Untuk ini ya. Terima kasih. Kenapa Papa nggak ya tutup?
Beri aja dah. Apa ngajar dulu? Aku masuk masuk gak? Ya biar aja kau. Dah, tutup ini. Dah, tutup. Baik, kita lanjutkan. Walayakunu illa mutasilan. Jadi kalau fiil amar ya itu tidak fiil amar itu kalau failnya berupa domir, domirnya harus muttasil. Ya, jadi fiil amar catatannya ada dua ya. Pertama, failnya harus berupa domir. Kedua, domirnya harus muttasil. Tidak boleh munfasil. Qauluka perkataan mukum. Kum itu ada penjelasannya nggak di bawah? Oh, nggak ada ya. Kum itu nanti maksudnya adalah anta. Ya. Kemudian kuma, kalau kuma itu adalah antuma. Antuma ya. Kemudian kumu, kalau kumu itu antum. Kalau kumu itu antum. Kemudian kumi, kalau kumi anti. Dan kumna, kalau kumna itu adalah antunna ya. Nah, seperti itu. Jadi kum itu maksudnya berdirilah kamu laki-laki, kuma berdirilah kalian berdua laki-laki, kumu berdirilah kamu berdirilah kalian banyak laki-laki. Kemudian untuk kuma itu bisa dipakai untuk karena dia antuma, jadi bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga kuma di situ maknanya adalah bisa berdirilah kalian berdua laki-laki atau berdirilah kalian berdua perempuan. Kumi, kalau kumi itu anti berarti berdirilah kamu perempuan, kumna itu antunna, maka berarti maknanya berdirilah kalian perempuan banyak. Baik. Selesai, alhamdulillah masalah bab fa'il, kemudian nanti selanjutnya adalah naibul fa'il. Oke. Oke, ada yang mau latihan baca ya. Ya, saya bacakan matanya dulu, kemudian setelah itu Pak Akmal nanti baca perkataan pensyarah ya. Naibu anil fa'il. Naib itu maknanya pengganti. Tapi di sini biasanya kita kenal dengan istilah naibul fa'il. Qala penulis matan rahimahullah taala mengatakan babul maf'ulil ladzi la yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul ya, alladzi la yusamma fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Jadi di sini ada bab tentang maf'ul. Maf'ul itu kan objek. Ringkasnya bisa kita katakan dia itu objek. Walaupun nanti maf'ul itu kalau diluaskan maknanya itu tidak mesti selalu jadi selalu objek ya. Tapi ringkasnya dia adalah objek. Oke. Maf'ul objek alladzi la yusamma fa'iluhu yang tidak diketahui siapa pelakunya. Artinya dalam suatu kalimat ada kata kerja, ada pelaku, kemudian ada objek, ya kan? Misalnya misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan Andi memukul Budi, misalnya kita katakan seperti itu. Itu kan ada pekerjaan memukul, ada Andi sebagai pelaku, kemudian Budi sebagai objek. Nah, bab naibul fa'il itu adalah bab yang dikatakan sebagai bab maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu, objek yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi Andi dipukul. Nah, Andi itu jadi objek yang dipukul, tapi tidak diketahui siapa yang memukulnya. Ya, tidak diketahui siapa yang memukulnya. Yang dikatakan seperti itu. Jadi ada penamaan naibul fa'il itu bisa dinamai dengan istilah naibul fa'il, penggantinya fa'il, atau bisa beberapa kitab juga menamakannya dengan al-maf'ul ladzi la yusamma fa'iluhu. Ini nama yang biasa dipakai untuk naibul fa'il juga. Wahwa dan naibul fa'il itu adalah al-ismul marfu'u, adalah isim yang marfu' ya, alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Artinya fa'ilnya itu tidak disebutkan di sana, ya. Fa'ilnya tidak disebutkan di sana. Pelakunya itu tidak disebutkan di sana. Yang disebutkan hanya objeknya saja. Fa'in kana al-fi'lu madhiyan, kalau fi'ilnya itu adalah fi'il madhi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, ketika mau kita buat kalimat yang ada naibul fa'ilnya, maka yang perlu kita lakukan adalah dhammahkan huruf pertama, wa kusira qabla akhirih, kemudian kasrahkan huruf yang sebelum terakhir. Jadi misalnya kita punya kata doroba.
Ya, doroba seperti ini. Kalau doroba itu mau kita bentuk, nanti kan misalnya kita katakan doroba Zaidun, ya, Muhammadan. Doroba Zaidun Muhammadan. Nah, kita mau bentuk kalimat yang failnya itu tidak ada, kemudian objeknya itu menggantikan posisi fa'il. Maka nanti diubah sesuai instruksi penulis. Yaitu kalau fiilnya adalah fiil madhi, maka dirubah dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kita tulis ulang. Doroba, ya. Maaf. Doroba. Nah, kata penulis apa? Dumma awaluhu. Didomahkan huruf pertamanya. Wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian yang sebelum terakhir dikasrohkan. Berarti roknya kita kasrohkan, nah sisanya kita biarkan. Jadilah duriba Muhammadun. Jadi Muhammad telah dipukul. Ya, maka Muhammad itu disebut naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu. Wa in kana mudhari'an, kalau dia adalah fi'il mudhari, maka kata penulis, ya, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan huruf pertamanya wa futiha ma qabla akhirih, kemudian difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Ya, jadi kalau fi'il madhi kasroh sebelum terakhir, kalau fi'il mudhari fathah yang sebelum terakhir. Misalnya kita punya kata yang sama, ya ribu. Ya ribu. Nah, ketika mau kita jadikan bentuk kalimat yang ada naibul fa'ilnya nanti, maka yang perlu kita lakukan adalah kata penulis tadi, domahkan yang pertama, fathahkan yang sebelum terakhir, biarkan yang lainnya. Biarkan yang lainnya, jadi di sini dotnya kita sukunkan, baknya kita biarkan domah. Jadilah yud robu. Nah, ini penulis memberikan pembahasan yang sebenarnya pembahasan di ilmu sorof ya, karena ini merubah kata untuk mendapatkan makna tertentu. Itu asalnya masuk di ilmu sorof, namun dalam pembahasan nahwu tetap dibutuhkan ya untuk membuat kalimat yang sempurna. Ya, saya beri kesempatan ke Pak Akmal, silahkan. Aqulu. Bismillah, aqulu al-aslu fil fa'ili an yakuna madhkuran fil kalam kama ra'aitu fil amthilatil mutaqaddimati Kama ra'aita. kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati fi babil fa'ili wa qad yuhdhafu li Ligorodin. gharadin min al-a'radi fayaqumul maf'ul bihi hina idin maqamuhu hina idin maqamahu fayu'khadhu jami'a ahkamihi fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan wa ghairu dzalik min ahkamil fa'il. Ya, cukup. Baik, kemudian aqulu, pensyarah Hafizullah Ta'ala mengatakan al-aslu. Ya, pada asal al-aslu fil fa'ili an yakuna mazkuran fil kalami. Pada asalnya fa'il itu al-aslu fil fa'ili, pada asalnya fa'il an yakuna mazkuran fil kalami. Pada asalnya dia itu mazkuran disebutkan fil kalami dalam kalimat. Jadi asalnya, hukum asalnya fa'il itu disebutkan dalam kalimat. Hukum asalnya demikian. Kama ra'aita, sebagaimana engkau lihat, sebagaimana kamu lihat, fil amsilatil mutaqaddimati, pada contoh-contoh yang telah lalu, di bab fa'il, fi babil fa'ili, pada babnya fa'il. Waqad yuhzafu, dan terkadang qad ketemu fi'il mudhari, ya, di awal-awal pembahasan tufah itu disebutkan penulis ada dua maknanya. Kalau qad ketemu fi'il mudhari, bisa maknanya sering, bisa maknanya jarang. Yang lebih sering muncul itu makna yang jarang. Waqad yuhzafu, dan terkadang si fa'il itu tadi yuhzafu dihapuskan li gharadin minal aghradi, dihapuskan
untuk tujuan, untuk suatu tujuan minal aghrodi dari berbagai tujuan yang ada. Artinya ada beberapa tujuan kenapa fa'il itu dihapuskan. Ya, jadi terkadang fa'il itu dihapus untuk suatu tujuan tertentu. Di buku yang lain seperti di Mulakhos itu disebutkan diantaranya adalah untuk karena diantaranya karena fa'ilnya sudah diketahui, jadi dihapus saja gitu. Ada juga yang mengatakan untuk melindungi fa'il. Ya, misalnya kalau fa'ilnya disebutkan, maka fa'ilnya bisa celaka. Itu juga termasuk tujuannya. Atau untuk melindungi diri dari fa'il. Misal kalau kalau apa namanya fa'ilnya disebutkan, kita bisa celaka. Seperti itu juga di antara tujuan kenapa fa'il itu dihapuskan. Dan ada tujuan-tujuan lainnya lagi. Ya, terkadang dihapus untuk suatu tujuan tertentu, fayakumul maf'ulu, maka si maf'ul itu yakumu menempati fayakumul maf'ulu bihi, maka maf'ul bih atau objek itu menempati hina izin dalam kondisi ini, dalam kondisi di mana fa'ilnya itu dihilangkan, ya, maf'ul bihnya itu menempati makomahu. Makomah di sini kita baca mansub ya, sebagai maf'ul bih dari yakumu. Maka si maf'ul pada kondisi seperti ini dia menempati posisinya, ya, dia menempati posisinya fa'il. Ya, dia menempati posisinya fa'il. Fayakhudhu jami'a, ya, fayakhudhu jami'a ahkamihi. Maka si maf'ul bih ya'khudhu, maf'ul bihnya akhirnya mengambil jami'a ahkamihi, mengambil semua hukumnya fa'il. Ya, apa saja hukumnya yang diambil? Fayasiru marfu'an. Maka jadilah maf'ul bih itu marfu' ba'da an kana mansuban. Sebelumnya, yang dimana sebelumnya dia itu mansub. Ini seperti contoh kita yang tadi. Tadinya kita lihat Muhammadan ini mansub, ya kan? Karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Ketika kita ubah kalimatnya jadi kalimat yang dimana kita hapus fa'ilnya, maka tadinya mansub, ini lihat tadi mansub, sekarang jadi marfu, ya. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka si maf'ul bih tadi itu jadi marfu, jadi marfu ba'da an kana mansuban, setelah dia sebelumnya itu dia adalah mansub, gitu kan. Kemudian wa umdatan, ini umdah atof ke marfu'an. Jadi dia ikut mansub. Wa umdatan, kemudian maf'ul bih tadi itu jadi umdah. Umdah itu maksudnya apa? Umdah itu adalah pokok kalimat. Kalimat. Ya, jadi marfu'at, isim-isim yang dibaca marfu, mulai dari fa'il, naibul fa'il, mutada, khobar, isim kana, khobar inna, dan seterusnya, itu semua disebut dengan istilah umdah. Umdah itu maksudnya adalah pokok kalimat, atau bisa kita maknai sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Ya, jadi umdah itu maksudnya adalah pokok kalimat atau sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Jadi marfu'at, baik itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya, itu adalah umdah. Adalah sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Ya, jadi fi'il itu pasti ada fa'ilnya, karena fa'il itu umdah. Tidak mungkin fi'il itu bersendirian. Ada fa'il atau naibul fa'ilnya. Kemudian dalam suatu kalimat itu harus, misalnya kalimat itu tanpa fi'il, kita katakan jumlah ismiyah, maka pasti ada mubtada dan khobarnya. Tidak mungkin mubtada sendirian atau khobar sendirian. Nah, itu namanya umdah. Wa umdatan, dan dia jadi umdah, jadi pokok kalimat, ba'da an kana fatlatan. Setelah sebelumnya dia itu adalah fatlah. Fatlatan ini khobar kana, ya. Fatlatan. Nah, fatlah itu lawannya umdah. Kalau umdah itu pokok kalimat atau sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Kalau fatlan ini adalah tambahan. Ya, fatlah itu tambahan, atau kebalikannya sesuatu yang tidak harus ada dalam kalimat. Seperti apa contohnya? Seperti maf'ul bih. Maf'ul bih itu sesuatu yang tidak harus ada dalam kalimat. Selain marfu'at, mansubat sama majrurat, itu kalimat yang
tidak harus ada dalam kalimat. Ya, maf'ul bih misal kita katakan doroba Muhammad, Muhammad telah memukul. Ya, yang penting Muhammad sudah memukul. Siapa yang dipukul itu tidak harus ada dalam kalimat. Ya, seperti itu. Jadi fatlah itu contohnya seperti maf'ul bih. Wa ghairu dzalika, dan selainnya min ahkamil fa'ili, dari hukum-hukumnya fa'il. Ya, jadi ini muqaddimah dari penulis untuk untuk bab naibul fa'il. Baik. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok untuk pembahasan lebih lanjut tentang naibul fa'il. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka insya Allah kita sampai di sini. Ya, Pak Akmal? Belum ada kayak. Belum ada ya, Taib. Insya Allah kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan besok ya, besok malam. Jam yang sama, jam 8 sampai maksimal jam 9. Ya, artinya kalau materinya sudah cukup banyak, ya kita hentikan. Tapi kalau materinya harus sampai jam 9, ya maksimal kita hentikan jam 9, tidak lebih dari itu. Ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan besok. Silakan dipersiapkan. Nanti materi bisa diulangi lagi di rekaman. Sebelumnya juga saya mau infokan, sebentar lagi, mungkin sepekan atau 2 pekan. Boleh, tutup ini ya. Tapi nanti aku matiin laptop. Boleh. Nanti mama nggak ada, tapi nggak ada waktu mama matiin laptop. Iya, nanti ke tempat mama lagi ya. Tutup ini yang penting. Ya, saya mau infokan juga bahwa sepekan atau 2 pekan lagi, mungkin saya ada jadwal baru nanti. Karena di Ma'had, saya di Ma'had Umar bin Khattab, Yogyakarta, itu juga mengajar di sana. Ada kemungkinan dapat kelas malam. Kalau dapat kelas malam berarti nanti jamnya ngambil jam kita ya. Sehingga nanti untuk kelas kita ini, ya kemungkinan kalau misalnya saya kena jam malam, kita pindah jam pagi. Nah, jadi kalau saya kena jam malam, kita pindah jam pagi, jam 5:30 sampai 6:30 maksimal. Tapi kalau misalnya kalau misalnya saya nggak kena jam malam, misalnya kena jam pagi, ya jam kita tetap sama, jam 8. Nanti insya Allah ada infonya. Saya cuma ingin infoin aja supaya teman-teman besok kalau tiba-tiba jamnya berubah itu tidak kaget. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga ada kajian yang baru. Ya, nanti mungkin kita padukan dengan kajian fikih ya. Kita mungkin padukan ini. Kamu lagi ngejar dulu. Mungkin nanti akan kita padukan juga dengan kajian fikih. Kalau kajian fikihnya nanti jadi berlangsung, ya. Kalau kajian fikihnya jadi berlangsung, ya, maka nanti kalau kajian fikihnya jadi berlangsung, maka nanti jadwal kita berubah di hari Jumat. Jadi Kamisnya tidak, tapi Jumat kemungkinan fikihnya nanti akan ngambil hari Rabu dan Kamis. Ya, nanti insya Allah tetap ada infonya. Saya kasih spoiler di awal aja supaya nanti teman-teman tidak kaget kalau tiba-tiba ada perubahan. Oke, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan besok ya, hari Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Afwan wa iyyakum.